Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit bersama saya Luisa Kusnandar. Topik kita pagi ini adalah mengenai mewariskan proteksi, sebuah topik yang sangat menarik, dan kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana langkah-langkah untuk mewariskan proteksi. Di studio Metro Manulife pagi ini sudah ada Ibu Nelly Husnayati, Vice President Director and Chief Agency Officer PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Ibu. Pagi Luisa. Ya, kita bicara soal mewariskan proteksi. Sebenarnya apa sih maksudnya? Ya, maksudnya adalah keluarga itu sebenarnya sewajarnya harusnya menyiapkan program baik itu investasi maupun proteksi bagi keluarganya. Seperti itu ya, baik itu anak, istri, suami. Nah, program-program ini nanti yang akan tentunya bisa menjadikan warisan bagi keluarganya apabila kepala keluarga meninggal dunia, ataupun juga program-program juga untuk kesehatan. Siapa saja yang perlu diberitahukan sih? Ya, sewajarnya harusnya pada saat kepala keluarga memberikan polis asuransi, katakanlah untuk anaknya, ya, ataukah untuk istrinya, maka sewajarnya kepala keluarga tersebut harusnya memberitahu kepada keluarganya, saya memberikan polis asuransi untuk nanti perlindungan masa depan dari keluarga tersebut apabila si kepala keluarga ini sudah tidak ada. Begitu. Nah, tergantung dengan jenis polisnya apa. Bisa jadi polisnya juga adalah polis yang nanti untuk sampai si kepala keluarganya juga hidup dan mengalami atau menghadapi masa pensiun. Jadi keluarganya itu merasa nyaman. Oh iya, ayah saya atau ibu saya mewariskan proteksi ataupun program investasi untuk kami nanti atau anak-anaknya nanti bisa tetap menjalankan hidup yang baik di kemudian harinya. Apalagi sih yang harus dilakukan untuk upaya dalam mewariskan proteksi ini? Ya, biasanya kita pastikan ya pada saat keluarga memiliki program proteksi ataupun program investasi itu betul-betul dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kalau suatu waktu nanti memang harus mengalami waktu-waktu atau masa-masa di mana harus membayar klaim nantinya dari perusahaan asuransi. Sebenarnya dokumen apa yang sudah harus disediakan begitu? Iya. Yang pasti adalah tentunya pertama polis itu sendiri. Jadi itu tanda bahwa dia membeli polis, ya, baik itu untuk investasi maupun untuk proteksi sekali lagi ataupun untuk kesehatan. Yang kedua adalah dia harus memiliki tentunya tanda pengenal, ID, KTP. Iya, KTP, sehingga dan itu dikasih tahu ke pihak keluarga sehingga kalau nanti tiba-tiba aja dia punya polis kesehatan, salah satu anggota keluarganya masuk rumah sakit, tiba-tiba mungkin orang tuanya lagi bepergian, kan nggak ada yang tahu. Tapi pada saat dikasih tahu dari awal, mereka tahu, oh iya, kalau ke rumah sakit, kalau harus masuk rumah sakit berarti dia harus lengkapi dokumen apa, sehingga betul-betul bisa ditanggung oleh perusahaan. Gitu. Memangnya sering ya Bu ya kejadian seperti itu? Ada sih beberapa kejadian yang terjadi, pihak keluarga misalnya ya, kalau dia polis kematian, polis asuransi jiwa, terjadi kematian, ahli warisnya, anak atau istrinya itu nggak tahu kalau ternyata bapaknya ini punya polis asuransi jiwa. Gitu. Jadi pusing ya? Iya, gimana nih kita klaimnya? Kadang-kadang itu polis cuma ditaruh di safe deposit, di bank gitu ya, nggak tahu bahwasanya dia punya gitu. Kalau untuk polis asuransi sendiri, menurut Ibu yang paling penting untuk dari segi asuransi polis yang bisa diwariskan tuh asuransi seperti apa? Iya, jadi kalau dia asuransi jiwa itu adalah bagaimana mengalihkan resiko ketidakpastian masa depan kepada tentunya perusahaan asuransi. Karena kita nggak tahu umur kita bisa sepanjang apa, kita punya anak-anak masih kecil, untuk memastikan keluarga kita juga bisa hidupnya nanti nyaman, maka kita belilah polis asuransi jiwa, kalau itu asuransi jiwa. Gitu, sehingga keluarga tuh merasa aman, apalagi kalau dia lihat orang tuanya mungkin sibuk kerja, sering traveling dan lain-lain, tapi sudah ada proteksi. Gitu. Ya Ibu Nelly tadi kan tentang asuransi kesehatan. Kalau asuransi jiwa seperti apa Bu? Iya, kalau asuransi jiwa untuk mewariskan kepada keluarga juga sih yang membeli asuransi jiwa biasanya orang tuanya itu harus kasih tahu juga ke keluarganya. Apakah itu anaknya, kemudian juga istri, tergantung dia mewariskannya ke siapa. Biasanya itu istri dan anak-anak. Bahwasanya kepala keluarga ini mewariskan proteksi di dalam bentuk asuransi jiwa. Ya, terima kasih Bu Nelly. Dan pemirsa, semoga informasi tadi bermanfaat bagi Anda. Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh